Bayangan hitam di ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin. Intensive Care Unit, atau ICU, di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bukan hanya tempat para pasien berjuang antara hidup dan mati. Bagi sebagian tenaga medis yang pernah berjaga malam di sana, ruangan itu juga menyimpan kisah-kisah kelam yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dingin mesin pendingin udara bercampur bau obat dan antiseptik, menciptakan suasana yang seolah menahan napas siapapun yang masuk. Malam-malam panjang terasa semakin berat ketika keheningan hanya dipecah oleh bunyi monitor detak jantung dan oksigen. Namun, di balik semua kesibukan medis, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini, yang kerap muncul dan membuat bulu kuduk berdiri. Pada suatu malam di akhir bulan Oktober, seorang perawat bernama Ayu mendapat giliran jaga sendirian di ruang ICU bagian belakang. Hanya ada 6 pasien dalam kondisi kritis, semua terbaring dengan selang dan kabel yang menempel di tubuh mereka. Lampu redup menyoroti wajah-wajah pucat, sementara jarum infus menetes perlahan. Ayu mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa catatan medis, namun matanya terus saja melirik ke sudut ruangan yang paling gelap. Sudut itu memang selalu terasa berbeda, seolah ada bayangan pekat yang menumpuk di sana, meski lampu ruangan cukup terang. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang berdiri di situ, memperhatikannya. Dan setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanyalah dinding putih dengan bercak kusam. Waktu terus berjalan menuju tengah malam. Saat jam menunjukkan pukul 12, tiba-tiba suara monitor salah satu pasien berbunyi lebih cepat. Ayu segera menghampiri, memeriksa kabel dan selang oksigen, tapi semuanya normal. Pasien itu masih bernapas dengan bantuan ventilator. Anehnya, tangan pasien yang lemah mendadak terangkat sedikit, menunjuk ke arah sudut gelap ruangan. Mata pasien setengah terbuka, dan dari bibirnya terdengar gumaman serak. Itu, di sana. Ayu menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia yakin ada sesuatu yang bergerak di sudut itu, sesuatu besar dan hitam yang sekilas tampak seperti tubuh manusia. Namun saat ia fokuskan pandangan, bayangan itu lenyap begitu saja, menyisakan rasa dingin menusuk yang merambat ke tulang. Ayu mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya bayangan atau efek lelah. Namun perasaan tak nyaman semakin kuat. Suara mesin oksigen terdengar seperti mendesah, dan lampu ruangan tiba-tiba berkelip 2 kali sebelum kembali stabil. Suasana semakin menegangkan ketika ia merasa ada langkah kaki berat di belakangnya. Suara itu jelas terdengar di lantai, pelan tapi mantap, mendekat ke arahnya. Dengan gemetar, Ayu menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu tetap sepi, hanya pasien-pasien yang terlelap. Namun aroma aneh menyeruak ke hidungnya, bau anyir bercampur amis, mirip darah yang sudah lama mengering. Bau itu semakin kuat berasal dari arah sudut gelap. Saat itulah Ayu melihatnya dengan jelas. Sebuah bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya besar tanpa bentuk jelas, seolah asap pekat yang menggumpal. Namun di bagian kepalanya terlihat 2 titik merah menyala, seperti mata yang menatap tajam ke arahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatap Ayu. Seluruh tubuhnya kaku, napasnya terhenti, dan tangannya bergetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sementara itu, monitor detak jantung pasien-pasien berbunyi tidak beraturan, seolah mereka pun merasakan kehadiran makhluk itu. Dalam kepanikan, Ayu menutup mata, berharap itu hanya halusinasi. Namun ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu sudah hilang, meski hawa dingin dan rasa sesak masih menggantung di udara. Kejadian malam itu membuat Ayu tidak pernah bisa melupakan sosok bayangan hitam. Ia mencoba menceritakan pada rekan-rekan perawat lainnya, namun banyak yang hanya tersenyum tipis, seakan mereka sudah tahu tapi enggan membicarakan lebih jauh. Beberapa akhirnya mengaku, hampir semua yang pernah jaga malam di ICU pernah melihat bayangan yang sama. Ada yang melihatnya berdiri di sudut, ada yang melihatnya berjalan perlahan di antara ranjang pasien, bahkan ada dokter yang bersumpah melihat bayangan itu menunduk di dekat pasien yang beberapa menit kemudian meninggal dunia. Sejak malam itu, Ayu selalu dihantui rasa takut ketika jadwalnya menempatkan ia di ICU. Ia selalu merasa bayangan itu menunggu, memperhatikan, memilih siapa yang akan dibawanya pergi berikutnya. Kadang, dalam diam pasien yang terbaring, ia melihat mata mereka bergerak mengikuti sesuatu yang tak kasat mata. Dan setiap kali ada pasien yang meregang nyawa, Ayu yakin bayangan itu hadir, berdiri di sudut, menunggu dengan sabar. Konon, menurut cerita lama dari petugas kebersihan yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah sakit itu, bayangan hitam adalah penunggu ICU, sosok misterius yang selalu datang setiap ada pasien yang diambang kematian. Namun berbeda dengan malaikat,
Kehadirannya membawa rasa sesak, dingin, dan teror. Ada yang bilang ia bukan sekadar roh, melainkan wujud dari semua penderitaan, kesedihan, dan nyawa yang pernah hilang di ruang itu, menggumpal menjadi satu entitas gelap. Ayu akhirnya menyadari, apa yang ia lihat malam itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah peringatan. Peringatan bahwa di balik dinginnya mesin medis dan gemerlap lampu rumah sakit, ada sesuatu yang lebih menakutkan sedang mengintai. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, tapi nyata adanya. Dan sejak itu, setiap kali ia melangkah masuk ruang Icu Hasan Sadikin, ia tahu ia tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak malam itu, Ayu tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan hitam itu hadir dalam mimpinya, berdiri diam di ujung ranjang dengan dua mata merah menyala, menatap tanpa berkedip. Kadang ia bermimpi dirinya yang terbaring di Icu, tubuhnya dipenuhi selang, dan bayangan itu menunduk di sampingnya, seakan menunggu detak jantung terakhirnya. Ia terbangun dengan teriakan, tubuh basah oleh keringat dingin, jantung berdegup tak beraturan. Rasa takut itu semakin nyata hingga ia merasa bayangan itu bukan sekadar penunggu pasien, tapi kini mengikuti dirinya juga. Pada giliran jaga berikutnya, Ayu mencoba memberanikan diri. Ia membawa tasbih kecil di sakunya, sesuatu yang diberi ibunya dengan pesan sederhana, baca doa, jangan takut. Malam itu, ketika ia sedang menulis laporan pasien, monitor di ujung ruangan tiba-tiba berbunyi keras, detak jantung pasien melonjak tak terkendali. Ayu berlari ke arah ranjang, berusaha menenangkan, tapi pasien itu membuka matanya lebar-lebar, menatap ke arah sudut gelap dan berteriak lirih, dia datang lagi. Setelah itu, garis di monitor melambat, lalu datar. Pasien meninggal tepat saat bayangan hitam itu tampak melintas di dinding, seperti kabut pekat yang bergerak cepat menuju pintu keluar. Ayu gemetar, air matanya jatuh tanpa sadar. Ia merasa baru saja menyaksikan kematian yang diiringi oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Rekannya yang lain, perawat Tio, datang terlambat setelah mendengar alarm monitor. Ketika Ayu dengan panik menceritakan apa yang dilihatnya, Tio terdiam lama. Lalu dengan suara rendah ia berkata, aku juga pernah melihatnya. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Kalau kau mengaku melihat, berarti kau sudah ditandai. Kata-kata itu membuat tubuh Ayu lemas, seolah beban besar baru saja ditimpakan ke pundaknya. Sejak itu, perasaan diawasi semakin intens. Lampu-lampu sering berkelip setiap kali ia lewat. Bayangan gelap sering muncul sekilas di kaca jendela Icu, padahal di luar hanya ada taman kosong. Bahkan suara mesin ventilator terdengar seperti bisikan samar yang menyebut namanya. Malam-malam terasa semakin panjang, seakan waktu berjalan lebih lambat, dan setiap menit adalah siksaan. Pada suatu dini hari, seorang pasien wanita tua yang sudah tidak sadar selama berminggu-minggu tiba-tiba membuka mata. Tubuhnya lemah, tapi bibirnya bergetar, dan ia menatap lurus ke arah Ayu. Dengan suara serak penuh ketakutan, ia berkata, dia berdiri di belakangmu. Ayu spontan menoleh, dan matanya langsung menangkap bayangan hitam itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kali ini wujudnya lebih jelas, tinggi, hitam pekat, tanpa wajah, namun dengan aura dingin yang menekan dadanya. Ayu jatuh terduduk, hampir pingsan, sementara pasien tua itu kembali menutup mata dan tak pernah membuka lagi. Setelah kejadian itu, Ayu yakin ia tidak bisa terus berdiam diri. Ia mencari penjelasan dari perawat senior, seorang wanita tua bernama Bu Ningsih yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah sakit itu. Dengan wajah serius, Bu Ningsih bercerita bahwa bayangan hitam sudah ada sejak lama, bahkan sejak Icu pertama kali dibuka. Banyak yang percaya ia adalah penjemput, bukan malaikat, melainkan entitas lain yang lahir dari akumulasi kematian, penderitaan, dan rasa putus asa yang terus-menerus memenuhi ruang itu. Dia bukan sekadar melihat, tapi memilih, kata Bu Ningsih lirih. Dan kalau kau sudah melihat matanya, berarti kau salah satu yang dipilih. Malam berikutnya, Ayu mencoba membawa Al-Quran kecil yang ia simpan di saku seragamnya. Ia berharap bacaan ayat suci bisa melindunginya. Namun, ketika ia membaca, lampu ruangan tiba-tiba padam. Hanya monitor pasien yang tetap menyala, memancarkan cahaya hijau redup. Dalam cahaya itu, ia melihat bayangan hitam berdiri di antara ranjang-ranjang pasien, bergerak perlahan mendekati satu persatu, seakan memeriksa siapa yang akan dibawanya pergi malam itu. Ayu terus membaca doa. Air matanya jatuh deras, tangannya bergetar hebat. Bayangan itu berhenti tepat di depan pasien termuda, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Beberapa menit kemudian,
Monitor anak itu berbunyi datar. Ia meninggal dengan mata terbuka, seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum napas terakhirnya. Ayu histeris, menjerit hingga dokter jaga berlari masuk. Namun saat semua orang datang, bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah anak kecil yang sudah tidak bernyawa, dan Ayu yang gemetar tak bisa berkata apa-apa. Para staf mulai berbisik, menyalahkan Ayu karena dianggap terlalu lemah menghadapi tekanan kerja. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ayu tahu kebenarannya. Bayangan hitam itu nyata, dan semakin lama semakin kuat. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi semakin berat bagi Ayu. Setiap kali ia masuk ruang Icu, ia merasa udara di sekelilingnya lebih dingin dibanding tempat lain. Suara monitor jantung, yang biasanya terdengar monoton, kini seperti irama kematian yang menandai giliran siapa berikutnya. Ia mulai memperhatikan pola aneh. Setiap kali bayangan hitam itu menampakkan diri, selalu ada pasien yang meninggal tak lama kemudian. Kadang satu orang, kadang dua sekaligus, seakan-akan makhluk itu sedang memanen. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat Ayu berusaha mencari tahu lebih jauh. Ia menyelinap ke ruang arsip rumah sakit, membuka catatan-catatan lama yang jarang disentuh. Di sana, ia menemukan dokumen usang dari tahun 1980-an. Tertulis laporan bahwa Icu pernah ditutup sementara karena serangkaian kematian misterius. 5 pasien meninggal dalam satu malam, semuanya dengan ekspresi wajah ketakutan, mulut terbuka seakan menjerit. Para dokter kala itu menyebutnya sebagai gagal napas mendadak, tapi perawat-perawat lama menuliskan catatan kecil di pinggir kertas, ada bayangan di sudut ruangan. Saat membaca catatan itu, tubuh Ayu bergetar. Ia merasa semua hal yang dialaminya adalah kelanjutan dari sejarah panjang yang tidak pernah dibicarakan. Bayangan hitam itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sudah menjadi bagian dari rumah sakit ini sejak lama. Beberapa nama perawat yang menulis catatan itu bahkan menghilang dari daftar pegawai, seolah dihapus begitu saja. Ketika ia menceritakan temuannya pada Tio, rekan jaga malamnya, Tio hanya menghela napas panjang. "Aku sudah tahu," katanya lirih. "Ayahku dulu juga perawat di sini. Dia pernah bilang padaku, ada sosok gelap yang selalu hadir di Icu. Banyak yang menganggap itu semacam penjaga, tapi penjaga yang kejam. Dia tidak memilih pasien yang siap, tapi siapa saja yang lemah. Itu sebabnya kadang yang meninggal bukan pasien paling kritis, melainkan yang tampak masih punya harapan." Kata-kata itu menusuk hati Ayu, membuatnya sadar bahwa tidak ada aturan dalam cara kerja makhluk itu. Malam-malam semakin mencekam. Pada suatu malam, Ayu dan Tio berjaga bersama ketika listrik kembali padam. Hanya lampu darurat yang menyala samar. Dalam cahaya redup itu, mereka melihat bayangan hitam berdiri di tengah ruangan, lebih jelas daripada sebelumnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya seakan terbuat dari asap tebal yang bergolak, dan mata merahnya menyala menembus kegelapan. Pasien-pasien yang sebelumnya tenang tiba-tiba menggeliat, beberapa membuka mata dengan ekspresi ketakutan, meski mereka dalam kondisi koma. Ruangan itu dipenuhi suara monitor jantung yang berdering kacau, menciptakan orkestra kematian yang menakutkan. Ayu menggenggam tangan Tio erat-erat. Mereka berdua menatap makhluk itu, tubuh bergetar hebat. Lalu, tanpa diduga, bayangan itu bergerak mendekati mereka. Setiap langkahnya membuat lampu darurat berkedip, dan udara menjadi lebih dingin, hingga napas mereka terlihat seperti uap putih. Ayu mencoba membaca doa, namun suaranya tercekat. Tio, dengan suara gemetar, berteriak, "Apa yang kau mau dari kami?" Bayangan itu berhenti sejenak, lalu perlahan menoleh ke arah salah satu pasien. Beberapa detik kemudian, pasien itu mengembuskan napas terakhir, dan bayangan itu lenyap begitu saja. Setelah kejadian itu, Ayu hampir menyerah. Ia bahkan sempat berpikir untuk berhenti bekerja di rumah sakit itu. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia tidak boleh lari. Ada misteri yang harus diungkap, karena jika tidak, makhluk itu akan terus menebar teror. Ia kembali menemui Buningsih, perawat senior, dan memohon agar diberitahu kebenaran. Dengan wajah pucat, Buningsih akhirnya bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum Icu direnovasi, pernah ada kasus mengerikan. Seorang pria muda dirawat dalam kondisi kritis setelah kecelakaan parah. Ia dibiarkan terlalu lama tanpa perawatan yang layak karena keterbatasan alat saat itu. Ia meronta, berteriak minta tolong, tapi para staf sibuk dengan pasien lain. Akhirnya ia meninggal dalam penderitaan. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi penuh kebencian. Sejak malam itu,
Para staf mulai melihat bayangan hitam di ruangan itu. Banyak yang percaya bahwa makhluk itu adalah arwah pria tersebut, berubah menjadi entitas gelap akibat rasa sakit dan dendam yang menumpuk dari ribuan kematian lain yang terjadi setelahnya. Cerita itu membuat Ayu merinding. Ia sadar, bayangan itu bukan hanya sekadar roh, melainkan wujud dari penderitaan kolektif, diperkuat oleh rasa takut, tangisan keluarga, dan teriakan pasien yang tak terhitung jumlahnya. Ia bukan hanya penunggu, tapi penjaga yang haus jiwa.